Yang kedua, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Man shoma yauman fi sabilillah." Barang siapa berpuasa satu hari di jalan Allah, zahzahallahu wajhahu 'anil nar, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjauhkan wajahnya dari neraka disebabkan puasanya itu. Ya, dijauhkan dari neraka. Ya. Dengan satu hari itu, dengan sebab puasa satu hari itu, ya. Bidzalikal yaum, dengan puasa satu hari itu, sab'ina kharifa. Dijauhkannya wajah kita dari neraka itu sejauh 70 tahun perjalanan. Nah, insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu dan Bapak, waktu sudah jam 8, malah lebih sedikit. Kita mulai saja pengajian pada pagi hari ini. Yang pertama dan utama, marilah kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas karunia dan hidayahnya kita masih diberikan kesehatan dan diberikan sempat untuk hadir di acara pengajian Rabu pagi di Gedung Juang. Salam serta sholawat selalu kita tujukan kepada junjungan kita, Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, yang selalu kita tunggu syafaatnya di akhir nanti. Biasanya ada pembacaan juz amma, tapi hari ini kita tiadakan ya Bu. Marilah kita mulai saja pengajian ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjutkan dengan Al-Fatihah. Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Pada pagi hari ini tausiah akan diberikan oleh Bapak Nur Fahrudin. Kepada beliau, monggo Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-siyamu junnatum minan nar ka junnatin ahadikum minal qital. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim. Dumateng para sesepuh ini sepuh ingkang tansah kula hormati, pengurus
Majelis Taklim Al-Muttaqin Catur Panca yang kami hormati, dan semua hadirin hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kenikmatan yang begitu banyak. Dari nikmat sehat, nikmat sempat, terutama nikmat iman dan nikmat Islam. Untuk itu mari kita ucapkan rasa syukur ini dengan lisan kita, dengan mengucapkan tahmid bersama-sama, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Salawat dan salam semoga tetap tercurah atas Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan semua hamba-hamba Allah yang senantiasa istiqomah berpegang teguh kepada sunnah-sunnah beliau. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saat ini kita sudah memasuki tanggal berapa? 23. Hijriyahipun pinten, Bu? 23 Sya'ban. Masya Allah. 23 Sya'ban. Menika ateges seminggu melih nggih. Kita akan memasuki bulan yang penuh dengan keberkahan, bulan yang penuh dengan rahmat Allah, bulan yang penuh dengan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma sallimni ila Ramadan. Ya Allah, semoga Engkau memberikan keselamatan dan menyampaikan kita kepada bulan Ramadan. Kinten-kinten pun apal doa nih pun. Monggo kita sareng-sareng maos. Allahumma sallimni ila Ramadan wa sallim li Ramadana wa tasallamhu minni mutaqabbala. Pun apal, Bu? Neng pun nate maos doa niki. Sampun paling boten nggih nembe niki, gitu. Paling boten nggih nembe niki. Ya Allah, semoga Engkau selamatkan aku hingga nanti bulan Ramadan. Niki berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Betapa banyak saudara-saudara kita yang akan menjelang Ramadan ini itu sudah tiada, ya, meninggal dunia. Menjelang Ramadan yang seharusnya setiap orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala bersemangat untuk meraih keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi sudah kedahuluan ajal, lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita senantiasa berdoa. Dan betapa besarnya pahala ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, meniatkan untuk beribadah di bulan suci Ramadan, akan tetapi sebelum bulan Ramadan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah mendapatkan pahala niat untuk melakukan ibadah-ibadah di bulan suci Ramadan, ya. Masya Allah. Maka betapa pentingnya kita itu senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu kita perlu persiapan-persiapan, ya. Selain berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kita perlu persiapan-persiapan untuk menyongsong bulan suci Ramadan ini. Dengan apa?
yaitu dengan berbekal ilmu. Berbekal ilmu. Ilmu tentang apa? Ya tentang Ramadan. Ya. Orang yang tidak mengetahui ilmu tentang Ramadan, ya, apa saja yang Allah berikan di bulan suci Ramadan, keutamaan-keutamaan di bulan suci Ramadan nggak tahu, maka tidak ada ghirah, tidak ada semangat untuk mencapainya. Maka orang yang berdoa, ya Allah, sampaikanlah aku kepada bulan Ramadan, itu adalah orang-orang yang ia mengetahui dan yakin akan besarnya, akan keutamaan bulan suci Ramadan. Ada juga doa yang lain, Pak, Bu. Tidak hanya doa ini ya, boleh dengan doa-doa yang lain. Contohnya apa? Yang sering kita dengar mungkin di masjid itu. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sa'bana wa balighna Ramadhana. Niku nggih sami ya. Ya Allah, semoga Engkau berkahi aku di bulan Rajab dan di bulan Sa'ban, wa balighna Ramadan, dan sampaikanlah kami kepada bulan suci Ramadan. Wah niku nggih mboten apal ya Ustaz, njuk pripun le ndonga? Nggih ndonga kanthi basa Jawa. Ya Allah, mugi kula paringi kesehatan, paringi kesarasan sehingga saged ibadah wonten ing bulan suci Ramadan. Maka ini yang harus kita ketahui, berbekal dengan ilmu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, as-siyamu junnatum minan nar. Puasa itu adalah perisai dari api neraka. Masya Allah. Ya, bisa kita bayangkan kalau ada api yang menyala, api yang membara, kita punya tameng, maka kita akan tenang. Kita akan nyaman-nyaman saja karena kita punya tameng. Ya. Kajunnati ahadikum minal qital. Ya. Tamengnya ini, perisainya ini seperti apa? Perisai ketika kalian dalam keadaan perang. Ya, perisai dalam peperangan, tameng. Ya. Mengamankan dari senjata. Ya. Masya Allah. Orang-orang yang yakin dengan adanya neraka, orang-orang yang yakin akan adanya azab dari Allah Subhanahu wa taala, dan ia takut, ya, takut terhadap azab Allah Subhanahu wa taala, maka ia akan senantiasa berusaha semaksimal mungkin supaya ia terhindar dari api neraka. Ya. Makanya yang diseru oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berpuasa itu adalah orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu, hei orang-orang yang beriman. Yang tidak beriman tidak hai. Nah, yang diseru hanya orang-orang beriman, Bapak-bapak, Ibu-ibu ya. Nah, saya yakin yang hadir di sini ini semuanya yakin bahwasanya Allah punya neraka yang mengerikan, yang disediakan bagi orang-orang yang ia tidak mau taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita takut akan adanya siksa Allah ya di neraka, maka kita akan berusaha semaksimal mungkin untuk berpuasa. Maka puasa ini sebagai perisai. Itu keutamaan yang pertama. Ya. Yang kedua, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, "Man soma yauman fi sabilillah." Barang siapa berpuasa satu hari di jalan Allah, zahzahallahu wajhahu 'anil nar, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjauhkan wajahnya dari neraka disebabkan puasanya itu. Ya, dijauhkan dari
neraka. Ya. Dengan satu hari itu, dengan sebab puasa satu hari itu. Ya. Bidzalikal yaum, dengan puasa satu hari itu. Sab'ina kharifa. Dijauhkannya wajah kita dari neraka itu sejauh 70 tahun perjalanan. Masya Allah. Dijauhkan dari api neraka sejauh 70 tahun perjalanan. Kinten-kinten dugi pundi, Pak? Berjalan selama 70 tahun melampah mawon. Mriki Jogja pinten minggu gitu. Berapa hari? 70 tahun. Masya Allah. Pun diparingi tameng yo ijeh didohake 70 tahun perjalanan nggih jarake. Kinten-kinten tamenge berguna ndak itu? Ini pun damel persiapan mawon nggih. Belum sampai digunakan tamengnya karena sudah dijauhkan 70.000 perjalanan. 70 tahun perjalanan. Masya Allah. Ini keutamaan. Yang ketiga, orang-orang yang berpuasa itu disediakan pintu yang khusus di dalam surga. Pintu masuknya khusus yang disebut Ar-Royan. Masya Allah. Berarti orang-orang yang berpuasa itu punya harapan dirinya akan masuk ke dalam surga. Bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala sediakan pintu yang khusus yang namanya Ar-Royan, yang tidak bisa masuk lewat pintu tersebut kecuali orang-orang yang berpuasa. Ya, ini adalah keutamaan di dalam bulan suci Ramadan yang harus kita ketahui. Ya. Kinten-kinten semangat mboten, Bu? Bapak-bapak semangat mboten? Ya. Kayaknya kok kurang semangat nggih. Ya. Benten nalika bulan suci Ramadan, barang siapa yang berpuasa di bulan suci Ramadan akan mendapatkan hadiah 50 juta. Untuk lebaran lagi. Masya Allah. Semangat pun di kinten-kinten. Ya, yang 50 juta atau yang dijauhkan dari neraka dan dihadiahkan surga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kinten-kinten pilih pundi, Bu? Pilih sing 50 juta, Pak, turine gitu. Wes pancen duit ki ngalahke kabeh kok nggih. Insyaallah. Nggih. Luar biasa. Nggih. Padahal kehidupan di akhirat adalah kehidupan yang lebih kekal. Ya, duit 50 juta niku saged telas dalam waktu 1 hari. Ya. Maka untuk menyambut semua itu, untuk meraih semua itu, kita harus persiapkan diri, jiwa kita, raga kita, didukung dengan harta kita. Jadi puasa ini kita harus punya persiapan. Jiwa kita harus disiapkan untuk meraih sesuatu yang begitu besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jiwa kita disiapkan. Apa yang harus disiapkan jiwa? Meluruskan niat. Ya. Meluruskan niat. Itu yang harus kita persiapkan. Dikatakan oleh Imam Ibnul Mubarak, ya, rubba amalin saghirin tu'azzimuhun niyah. Betapa banyak amalan yang kecil tapi mendatangkan pahala yang besar. Wa rubba amalin kabirin, dan betapa banyak amalan-amalan besar tusaghiruhun niyah, tapi menjadi kecil karena niatnya. Ramadan perkara yang besar. Ramadan membawa keutamaan-keutamaan yang besar.
Tapi ketika kita niatnya tidak lurus, maka kita tidak akan mendapatkan perkara yang besar itu. Ya, tidak akan mendapatkan pahala yang besar itu. Ya. Kenapa? Niatnya kurang lurus. Ya. Contohnya bagaimana? Niat puasa Ramadan karena hanya rikuh kalih wayahe. Ya, putune sekolah nang SD Islam jek yo poso, wah mbahne nek ora poso. Nggih. Rikuh karo putune. Atau dengan anaknya atau dengan tetangganya, ya, Masya Allah. Padahal itu puasa keutamanya besar, kita tidak akan mendapatkan pahala, ya, dengan niat yang seperti itu, ya. Wah, nek ora poso Ramadan ki sesuk ora entuk melu bodho. Njur poso, berarti le poso mergo bodho gitu. Pancen bodho niku dilakukan setelah poso gitu. Nggih, nek ora poso sik ora entuk bodho niku gitu. Ujug-ujug kok Syawal, nggih mboten entuk gitu. Kudune poso dhisik ge Syawal gitu. Nggih. Nah, jadi luruskan niat supaya amalan-amalan yang Allah pahala-pahala yang Allah sediakan bisa kita raih. Niatkan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Puasa Ramadan ini, ya, untuk Allah, dan Allah yang akan memberikan pahalanya secara langsung. Maknanya apa? Pahala bulan suci Ramadan, pahalanya tanpa batas. Ya, tanpa batas. Ya. Maka niatkan itu lillah, untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau sudah ikhlas, niatkan untuk Allah, mentaati Allah, ya, dalam keadaan apapun kita akan jujur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena puasa itu Masya Allah diperlukan sifat jujur. Ya, jangan sampai di luar kelihatan puasa, di dalam kita minum, ya. Nah ini menipu Allah, ya, menipu Allah dan menipu diri sendiri, ya, menganiaya diri sendiri, tidak akan mendapatkan apa-apa. Dan yang tidak mendapatkan apa-apa, kata Rasulullah SAW, juga banyak. Ya, betapa banyak orang yang berpuasa tidak mendapatkan apa-apa kecuali hanya lapar dan dahaga. Oke, banyak itu. Maka kita akan termasuk golongan orang yang mana? Yang disiapkan jiwa apalagi selain niat, kita harus membersihkan diri, membersihkan penyakit-penyakit hati. Ya, itu yang kedua yang disiapkan oleh jiwa kita. Enggak boleh ada hasad, ya. Hasud itu sama, ya. Menghasut orang sini-sini supaya membenci si fulan, ya. Nah, itu tidak boleh. Bersihkan hati kita, ya. Tidak boleh ada kedengkian. Ini yang harus disiapkan jiwa sebelum masuk Ramadan. Tidak boleh ada kedengkian, tidak boleh ada sifat iri, tidak ada punya sifat dendam. Itu tidak diperbolehkan. Maka persiapan yang kedua yang disiapkan oleh jiwa kita, membersihkan hati. Ketika itu urusannya sama Allah Subhanahu wa taala, maka dengan bertaubat, banyak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika itu urusannya sesama manusia, maka ia harus menyelesaikannya dengan cara apa? Meminta maaf. Akan tetapi meminta maaf itu kepada sesama adalah kepada orang-orang yang memang ia sadar telah berbuat salah kepada dia, ya. Jadi maaf-maafan itu perkara yang baik ketika salah. Maka biasanya sebelum masuk Ramadan ini seliweran WA, seliweran SMS pada minta maaf ke sana ke sini, itu diperbolehkan, tapi itu bukan sebuah
keharusan ya, bukan sebuah keharusan. Apalagi diyakini orang ini dan orang afdol, tidak ada itu seperti itu ya. Jadi bertaubat kepada Allah dan meminta maaf kepada orang-orang yang mungkin ada di sekitar yang kita memang berbuat salah kepadanya ya. Jadi bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga tadi berdoa. Itu adalah persiapan jiwa ya. Luruskan niat ya, membersihkan hati dari penyakit-penyakit hati, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian berdoa supaya kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Mungkin dengan berdoa Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla ya. Supaya dihilangkan dari kesulitan-kesulitan ya, dimudahkan di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang harus disiapkan oleh jiwa. Kemudian yang kedua, persiapan raga, kan jiwa raga ya. Dipersiapkan ya. Raga kita disiapkan untuk menyambut bulan suci Ramadan. Dengan apa? Senantiasa menjaga kesehatan, makan dan minum yang teratur ya. Ini adalah ikhtiar, persiapan. Sehingga apa? Nanti masuk di bulan suci Ramadan kita dalam keadaan bugar, dalam keadaan sehat ya. Maka Rasulullah SAW di bulan Sya'ban ini banyak melakukan puasa ya. Supaya apa? Nanti tidak kaget ketika sudah masuk bulan suci Ramadan. Yang kedua ya, itu termasuk persiapan diri, melatih, membiasakan ya, melatih secara jasad, secara raga supaya lebih siap ya. Bisa dengan persiapannya? Konsumsi suplemen ya, vitamin supaya sehat ya. Kemudian yang masih punya keluhan-keluhan, bagaimana caranya, ikhtiarnya ya, diobatin ya semampu-mampunya supaya nanti di bulan suci Ramadan bisa melakukan ibadah dengan maksimal. Istirahat dengan cukup. Mulai saat ini juga istirahat harus diatur ya. Jangan sampai kita kurang istirahatnya. Mau masuk bulan suci Ramadan ya, malah nyambut gawe saya mempeng ya, ngoyo dipol-polke. Ramadan tanggal 1 Ramadan bahasane wong Jawa niku bobrok. Malah ra iso poso. Masuk angin gitu. Termasuk yang harus dipersiapkan oleh jasad kita, raga kita adalah memanajemen pekerjaan ya. Nah, ini untuk yang muda-muda ya, bagi yang muda-muda yang pekerjaannya masih pol-polan ya. Kalau yang rawuh ini alhamdulillah saya lihat Masya Allah ya, sudah santai-santai semua ya, sudah merdeka gitu. Kan sudah merdeka sejak tahun kapan Bu? 45. Merdeka. Maka saya yakin panjenengan sedaya nanti bisa maksimal ya untuk melakukan ibadah di bulan suci Ramadan. Nah, manajemen pekerjaan nanti bisa disampaikan kepada putra, pada putra wayah untuk memanajemen pekerjaan supaya apa? Nanti ibadah di bulan suci Ramadan itu bisa khusyuk, bisa maksimal. Pekerjaan-pekerjaan yang memang memerlukan energi besar, macul ting sawah, macul ting ladang, niku energinya besar. Maka di manajemen, yang biasanya mungkin setengah hari tidak berhenti bisa cuma 2 jam saja di manajemen, atau libur kalau yang berat-berat ya. Karena Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan
1 tahun itu 12 bulan. 11 bulan untuk bekerja, ya, 11 bulan untuk bekerja, maka yang 1 bulan Allah minta, maka seharusnya bisa libur sebulan itu, nggih. Pekerjaan-pekerjaan yang berat-berat itu libur khusus untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu betapa nikmatnya dan betapa besar pahala yang akan kita capai, ya. Ya, tentang manajemen pekerjaan ini ya berkaitan dengan harta juga, ya. Berarti kalau enggak nyambut gawe, berarti apa? Sudah dipersiapkan hartanya untuk puasa sebulan, ya, sebulan. Ya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Persiapan yang ketiga, selain jiwa, raga, maka yang perlu dipersiapkan yang nomor 3 adalah planning amal. Ya, planning amal. Jangan sampai kita nggak punya rencana, ya. Merencanakan amal. Ngenjing teng bulan suci Ramadan niku napa sing arep diamalake, ya. Supaya kita betul-betul, ya, bisa meraih apa yang Allah sediakan di bulan suci Ramadan itu. Contohnya nopo? Sedekah, ya, sedekah. Planning, rencana untuk bersedekah di bulan suci Ramadan. Yeah. Karena apa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Afdalus sodakoti sodakotun fi Ramadan." Ya, sedekah yang paling utama adalah sedekah di bulan suci Ramadan. Maka ini harus direncanakan mulai sekarang, sudah ditabung sedikit demi sedikit, seberapapun akan aku niatkan besok sedekah di bulan Ramadan, karena bulan Ramadan adalah sebaik-baiknya sedekah. Direncanakan, ya, mau infak untuk pembangunan pondok pesantren, atau infak untuk fakir miskin, untuk membayarkan SPP anak-anak dari keluarga yang memang lemah, kurang mampu, atau sedekah-sedekah yang lain, ya, sedekah-sedekah yang lain, atau menyiapkan, ya, untuk menyiapkan berbuka puasa, itu pahalanya luar biasa, ya. Jadi sedekah, merencanakan sedekah di bulan suci Ramadan. Sedekah di bulan suci Ramadan itu tidak harus banyak, Bu. Sing penting ikhlas, syukur akeh yo ikhlas. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man fatara shaiman falahu mithlu ajri shaim, ya, min ghairi ayyanqusa min ajri shaim syai'an." Barang siapa yang memberikan makan untuk berbuka puasa bagi orang yang berpuasa, maka ia akan mendapatkan pahala seperti orang yang berpuasa tersebut, tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa itu. Ya, maka ketika kita berpuasa 1 hari, kemudian memberikan berbuka puasa kepada orang berpuasa 1 orang, maka kita mendapatkan 2 pahala puasa. 1 pahalanya sendiri, kedua pahalanya orang yang kita kasih berbuka puasa. Coba kalau panjenengan memberikan berbuka puasa untuk 30 orang. Puasa 1 hari pahalanya seperti puasa sudah 30 hari. Ya, ini adalah cara kita meraih, ya, meraup banyak pahala yang Allah berikan. Maka rugi kalau kita puasa hanya mendapatkan pahala
satu orang tok ya, pahalanya sendiri. Maka berilah berbuka puasa, ajaklah saudara-saudara kita untuk berbuka bareng ya, berbuka bareng. Yuk nanti kita sholat jamaah di masjid maghrib, kita tunggu sholat maghrib bareng-bareng. Ayo, saya tak bawa kurma, saya tak bawa air putih, saya membawa keripiknya ya, saya bawa semangkanya. Nah, terus niku pahalanya pripun? Ya udah, setiap orang yang membawa niatkan untuk berbuka bareng ya. Jadi tidak harus dengan budget yang tinggi kalau mau berbuka puasa bareng nih gitu. Tidak harus harus nasi kotak yang harganya mahal misalkan, atau snack yang bagus-bagus, tidak ya. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang dihitung mendapatkan pahala itu ya, walaupun hanya memberikan air putih, itu sudah mendapatkan pahala. Masya Allah. Saling bertukarnya, sampean buka nggon aku tak buka nggon sampean ya kan, ben sampean untuk pahalane aku ya untuk pahalane sampean. Nah, ini sangat luar biasa. Target apa lagi? Planning apa lagi? Ya, misalnya ya, di dalam bulan suci Ramadan saya mentarget ya harus khatam Al-Qur'an walaupun hanya sekali ya. Saya ingin menghatamkan Al-Qur'an di dalam bulan suci Ramadan itu ya. Nanti sampai akhir Ramadan harus sudah khatam sekali. Nah, tapi bacaanku itu masih lambat banget, dicicil saking sakniki gitu. Nah, supaya sebagai sampai akhir Ramadan bisa khatam. Syukur bisa 2 kali atau tiga kali ya. Kalau 1 kali insya Allah sangat-sangat ringan ya. Sehari 1 juz itu sangat ringan. Tinggal apa? Konsekuensi kita mengatur waktu. Setelah sholat 2 lembar ya, sholat 5 waktu, setelah sholat itu kita baca 2 lembar, maka 1 juz itu 10 lembar, maka akan tercapai sehari 1 juz dengan ringan. Tapi nek mau 1 kali duduk nggih, pokoke engko bar tarawih nggih, bar tarawih arek maca 1 juz niku awrat. Berat. Bar tarawih kok maca 1 juz sekali duduk gitu, arek pokoke arek meneng nang kene maca Al-Qur'an nggih niku 1 juz. Nggih enten sing kiat, nggih ada. Tapi tantangannya berat. Kenapa? Karena sudah berbuka puasa, kondisi perut kenyang. Yang kedua, sholat taraweh itu bikin capek, gitu, sudah capek. Ya, alhamdulillah itu capek, tapi berpahala. Maka setelah sholat taraweh bacanya ya sedikit aja, ya 2 lembar. Nah, sudah itu penutup dari subuh 2 lembar, zuhur 2 lembar, asar 2 lembar, maghrib 2 lembar, atau sebelum maghrib ya menjelang berbuka ya baca Quran 2 lembar. Nanti setelah tarawih menjelang tidur 2 lembar, maka itu sudah 1 juz. Selama sebulan maka khatam Al-Quran. Ini target, direncanakan. Ya, direncanakan, diatur gitu, dan disiplin kalau sudah ngatur gitu ya. Target berikutnya mungkin merencanakan selama bulan suci Ramadan itu saya tidak akan pernah ya, semoga tidak akan pernah lowong untuk mengikuti sholat tarawih. Nah, sholat tarawih selama sebulan. Ya, diniatkan supaya tidak lowong untuk sholat tarawih, qiyamul lail. Tidak lowong untuk melakukan sholat jamaah 5 waktu. Ya, jadi 5 waktu dari subuh sampai isya sehari itu dilakukan secara jamaah. Ya, selama Ramadan. Ini adalah cara meraih banyak pahala, banyak keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena memang bulan penuh keberkahan ya. Salat rawatib
disiplin ya. Kita lakukan sehari semalam 12 rakaat, disiplin setiap hari, maka Allah akan bangunkan rumah di surga. Dengan cara apa? Menjaga sholat rawatib ya, yang mengikuti sholat wajib itu. Niatkan untuk iktikaf setiap pagi, mungkin ya, iktikaf setiap pagi ba'da subuh sampai terbit matahari, ditutup dengan sholat 2 rakaat. Pahalanya seperti umroh dan haji. Nah, atau mungkin ada niat planning mau umroh di bulan suci Ramadan, Masya Allah ya. Umroh di bulan suci Ramadan, pahalanya seperti haji bersama Rasulullah Muhammad SAW. Nah, itu adalah planning ya, planning, rencana ya, rencana. Kenapa itu harus direncanakan? Karena ya, contohnya misalnya sholat tarawih, Rasulullah SAW bersabda, man qama ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Barang siapa melakukan qiyamul lail di bulan suci Ramadan ya, salat tarawih di bulan suci Ramadan dengan penuh keyakinan, penuh keimanan dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, sing rumangsa akeh dosane semangat. Nggih, target berarti aku jian Arab nindakake salat tarawih bersama imam selama bulan suci Ramadan. Kenapa kita harus menghatamkan Al-Qur'an? Karena kita tahu ya, bahwasanya kelak di hari kiamat Al-Qur'an itu akan datang memberikan syafaat kepada ahli Al-Qur'an. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-siyamu wal Qur'anu yashfa'ani lil 'abdi yaumal qiyamah." Puasa dan Al-Qur'an akan memberi syafaat kepada seorang hamba pada hari kiamat. Yaqulu shaum, ya, puasa itu berkata, "Rabbi mana'tuhu at-ta'am wasyaraba bin nahar." Ya Allah, ya Rabb, aku menahan dia dari makan dan minum di siang hari. Ya. Wa yaqulul Qur'an, dan juga Al-Qur'an mengatakan mana'tuhun naum. Ya Allah, aku menahannya dari tidur di waktu malam, bilail fasyafi'na bihi, maka izinkanlah kami memberikan syafaat kepadanya. Ya, jadi puasa dan Al-Qur'an kelak akan datang memberikan syafaat di hari kiamat kepada ahli puasa dan ahli membaca Al-Qur'an. Ya. Kenapa kita harus iktikaf? Ya, kenapa kita harus iktikaf? Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepada kita, Al-masjidu baitu kulli taqiyyin wa takallafallahu liman kana al-masjidu baitahu birrauhi warahmati wal jawazi ala sirati ila ridwanillahi ilal jannah. Masjid adalah rumah bagi setiap orang yang bertakwa. Masjid adalah rumah setiap orang yang bertakwa. Maka kalau kita melihat masjid itu penuh, berarti Masya Allah, orang-orang yang bertakwa itu banyak ya. Tapi kalau masjid itu kosong, berarti orang-orang yang bertakwa itu masih sedikit. Sebab kata Rasulullah, masjid adalah rumah bagi orang-orang yang bertakwa. Dan Allah akan menjamin bagi orang yang menjadikan masjid sebagai rumahnya, Allah menjamin bagi orang yang menjadikan masjid itu sebagai rumahnya dengan memberikan apa? Kasih sayang, ya. Dengan memberikan rahmat, dengan memberikan keberhasilan
melewati titian menuju keridhaan Allah sampai surga. Jadi besok dengan beriktikaf itu Allah akan memberikan kasih sayang, memberikan rahmatnya, memberikan keberhasilan, kesuksesan melewati jembatan Shiratal Mustaqim. Dengan apa? Dengan iktikaf. Ya. Apalagi nanti kita bisa beriktikaf di 10 hari yang terakhir, ya. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam jika memasuki 10 hari yang terakhir mulai mengencangkan kainnya, mengencangkan sabuknya, menjauhkan lambungnya dari tempat tidur. Itu untuk apa? Untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan untuk yang lain. Tapi kebanyakan manusia kalau sudah memasuki 10 hari yang terakhir mulai mengencangkan sabuknya, menyingsingkan bajunya, bersemangat menahan, menjauhkan lambungnya dari tempat tidurnya, bukan karena beribadah tapi karena apa? Karena butuhannya rek bodo urung cukup. Yo saya mempeng le nyambut gawe mencari maisha. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan masih banyak lagi rencana-rencana, pokoknya dipun rencanakan, ditulis. Aku arep ngopo sesuk neng wulan suci Ramadan, beramal apa saja yang kira-kira kita mampu untuk mengamalkannya. Yang terakhir, apa yang harus kita siapkan untuk menyongsong bulan suci Ramadan, yaitu adalah persiapkan harta kita supaya kita itu tenang di dalam beribadah. Poso nek jenengan ra duwe gula Jawa Bu, bingung. Maka dipersiapkan, ya kan? Damel napa? Damel ngolak itu biasane. Nah, ini adalah persiapan harta, persiapan harta. Termasuk belanja juga dipersiapkan ini ibu-ibu untuk belanja khususnya adalah harta-harta yang dipersiapkan untuk berbuka, bersahur dan lain sebagainya, itu harus sudah di planning, harus disiapkan. Anu sing ajeng nyiapke niku mboten enten wong napa ngiras kalih pados niku njuk pripun. Itu termasuk persiapan, persiapan supaya memanajemen pekerjaan, memanajemen rezeki supados samangke mlebet masuk ke bulan suci Ramadan itu nanti kita dalam keadaan tenang dan betul-betul hikmat, khusyuk di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka setelah kita mempersiapkan semuanya itu, maka target puasa insya Allah akan tercapai. Apa itu target puasa? Adalah ketakwaan, takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena puasa itu adalah membiasakan diri untuk bersabar dan menguatkan kesabaran itu dengan berpuasa. Mengendalikan diri itu manfaatnya puasa. Dengan cara kita bisa bersabar, kuat kesabarannya, bisa mengendalikan diri dari berbagai hawa nafsu, maka akan tumbuh karakter ketakwaan yang mendidik diri kita. Dan itulah tujuan kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu mensyariatkan puasa, la'allakum tattaqun, supaya kalian bertakwa. Secara fisik juga Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menyehatkan bagi orang-orang yang berpuasa, membersihkan usus-usus yang mungkin setahun diisi dengan berbagai macam makanan, Jadi
kalau kita bisa bayangkan perut kita itu seperti septic tank, Pak. Apapun masuk di situ, gitu. Maka setahun sekali ya kita bersihkan ya dengan cara puasa, membersihkan lambung kita, membersihkan dari sisa-sisa kotoran, sisa-sisa makanan, sisa kotoran-kotoran ya. Kemudian juga bisa meringankan tubuh kita yang mungkin agak obesitas ya. Bisa jadi diet sejenak ya, obat diet alami itu adalah dengan cara puasa ya. Jangan dengan obat-obatan yang berbahaya ya, tapi cara menurunkan berat badan yang paling bagus adalah dengan cara puasa, insya Allah ya. Maka dalam sebuah hadis ya yang berpredikat ya hasan ya, itu di Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sumu tasihu," ya, berpuasalah kalian maka kalian akan sehat. Demikian bapak-bapak, ibu-ibu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala betul-betul mengijabah doa-doa kita sehingga kita bisa memasuki bulan suci Ramadan dengan keadaan sehat walafiat, diringankan hati kita untuk beribadah kepada Allah, dimampukan untuk meraih berbagai macam pahala di bulan suci Ramadan, dan mudah-mudahan Allah menggolongkan kita ya ke dalam golongan orang-orang yang bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan doa. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala nabiyyina Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wati ya qadiyal hajat. Allahumma a'inna 'ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'asuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal 'afafa wal ghina. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal mubtadi'ata wal musyrikin a'da'aka a'da'ad-din. Allahumma shaddid samlahum wa mazigh jam'ahum wa zalzil aqdamahum wa alqi fi qulubihim ar-ru'ba innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala khairi 'abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang dan lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhiri subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.